Cengkaman. Kita mau berangkat ke sekolah. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo tadi. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. 아이고. Jumpi anak. Duh. Set. Mana HP-nya? Nggak kelihatan. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Aduh. Ada cangkaman. Oke. Tok baru. 이야, 감사합니다. Nah. Wah, tok baru mul iso. Dia naik sepeda. Tok baru. Mul iso. Tok baru ya, Beb. Aduh, Yoki harus si baby di situ. Taruh sini kameranya. Yuk kita berangkat ke sekolah. Oh iya guys, tak ceritani guys, ada kisah. Sebut saja namanya Agus mana ya, sebut saja namanya Agus, seorang pemuda disabilitas, tidak punya tangan lengan, tidak punya kedua tangan dari sini ya, terpotong sejak lahir. Nah, punya usut ini, Agus ini menjadi tersangka apa? Si Agus ini menjadi tersangka Sebut saja si Agus ini ada di sebuah daerah ya, Mbak Coy nggak nyebutin daerah, dan si korban ini itu adalah salah satu mahasiswi ternama di universitas titik-titik ya, nggak disebutin juga. Kalau kalian kepengen tahu, kalian cari sendiri ya di universitas apa. Singkat cerita, si Agus ini kenal sama si Mbak mahasiswi ini, panggil saja mahasiswi ya. Mahasiswi ini kenalannya ya seperti orang-orang pada umumnya ya. Awalnya itu di taman itu si Mbak ini bikin konten dan tidak sengaja bertemulah dengan si Agus yang disabilitas, nggak punya tangan, kedua belah tangan ini. Nah di situ itu tiba-tiba entah ya apa yang diobrolin, tapi pada intinya si Mbaknya ini bercerita tentang kisahnya kayak gitu, kisah kelamnya lah. kok iso sepatu dimasukkan gini. Nah bercerita Mama, Cica. Oh kisah kelamnya si Mbak itu mempunyai aib ya, entah apa yang dilakukan Mbak itu sehingga Mbak itu tuh mau pengampunan dosa kayak gitu. Lucunya sekali, awas mobil itu, bisa-bisanya orang baru kenal kok langsung cerita sisi gelap, cerita aib dan cerita apapun itu ya. Kalian percaya nggak? Nah setelah itu si masnya ini meminta bantuan, minta diantar ke universitas itu sama teman laki-laki, tapi si laki-laki nggak mau. Lalu diantarkanlah sama si Mbak ini ya, diantarkan sama si Mbak ini. Sebelum sampai ke universitas itu si masnya itu diajak ke sebuah tempat, entah tempat apa, terjadilah begituan. Nah ini tuh terjadi begituan ini entah suka sama suka atau ada paksaan atau apa. Yang jelas si Agus ini, dari keterangannya si Agus merasa
si mbaknya yang mau kayak begitu. Tapi kalau keterangannya si mbak itu, si Agus mengancam dari cerita curhat sesingkat itu. Jadi dia mengancam bahwa kalau si mbaknya nggak mau, nanti ceritanya, aibnya mau dibongkar ke ayah ibunya kayak begitu. Jadinya diancam. Tapi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Itu adalah pernyataan kedua belah pihak. Tapi kalau dilihat-lihat dari cerita itu tuh simpang siur, ceritanya nggak sinkron, nggak sama ya kan, ceritanya tidak sama. Jadi menurut kalian, tapi kepolisian bilang bahwa si Mas ini sebagai tersangka sebab ada sidik jari. What? Sidik jari? Kan beliau disabilitas, nggak punya lengan. Bentar. Sidik jari, otomatis sidik jari itu kan ada di tangan. Ada di tangan ini kan namanya sidik jari ya kan. Tapi beliau nggak punya lengan, nggak punya tangan. Entahlah guys, ini tuh jadi kasus yang sangat rumit ya, jadi rumit. Mbak Jan nggak tahu ya, yang pasti yang mana. Bentar, si Baby. Ayo Ki, mana? Jangan Yogi. Yogi slow. Oke. Yogi loh. Si Algul. Yogi. No. Itu isang ini bisa. Yogi. Sampai dulu iso. Iya, Toki. Halo, Toki lari. Nah, menurut kalian, mana cerita ini yang benar? 48. Menurut kalian mana yang benar guys, antara si Mas disabilitas sama Mbak mahasiswa ini? Yang lucunya sekali si Masnya ini bilang, kok jangankan saya hehe meruda paksa atau ini namanya apa, memerkaus si Mbak mahasiswa. Saya nggak punya tangan, saya nggak punya kedua tangan, saya nggak bisa melorotin celana, nggak bisa buka itu katanya. Tapi si mbaknya bilang ada pengancaman atau aduan, kalau nggak mau bakal diaduin ke orang tuanya. Pesan dari Mbak Choi, hati-hati dalam bercerita. Apalagi kita itu baru pertama kali kenal orang, baru ketemu orang di taman, kok mau-maunya bercerita sisi gelap, cerita aib, cerita apa. Nah, ini bisa jadi cerita kita itu dimanfaatkan orang untuk Sudah kok saya gini. Bye. takutnya jadi cerita itu dimanfaatkan orang lain. Cumpi. Oke guys, sampai di situ dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran, jangan sembarangan bercerita, takutnya disalahgunakan. Oke, bye bye, sarang ya.